العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به. Alhamdulillah, sahabat channel Ibnu Abbas, kita berjumpa kembali. InsyaAllah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji untayan nasihat dari kitab Wasaya al-Aba lil Abna karya Muhammad Syakir part 3 bersama Ustadz kita Ustadz Muhammad Habibi hafizahullah ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, antum gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Insyaallah, barakallahu fikum. Kita lanjut Ustaz ya. Iya, Ustaz. Ya bunayya, idza lam tattakhidni qudwatan fa fi man taqtadi wa ala ma tujhidu nafsaka fil julusi amami. Wahai anakku sayang, jika engkau tidak menjadikanku tauladan, maka kepada siapa lagi engkau akan meneladani? Dan untuk apa engkau bersusah payah duduk di hadapanku? Ya bunayya, innal ustadha la yuhibbu min talamidihi illa as-salih al-mu'addab. Fahal yasurruka an yakuna ustaduka wa murabbika ghayra radin anka wala tami'in fi salahik? Wahai anakku sayang, sesungguhnya seorang guru tidak mencintai murid-muridnya kecuali yang salih dan beradab. Apakah engkau senang jika gurumu dan pendidikmu tidak ridha kepadamu dan tidak mengharapkan kebaikan serta kesalihanmu? Ya, baik Ustaz. Insyaallah ini untayan yang sangat bagus sekali dari Syekh Muhammad Syakir dalam kitab Wasaya al-Aba lil Abna. Mungkin kita kembali sedikit. Ya, di pertemuan pertama kita telah membahas komponen-komponen tarbawiyah apa yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian pada pertemuan kedua, part kedua dari pembahasan kita membahas berkaitan dengan cara menanamkan hal tersebut itu dengan cara apa gitu kan. Dengan cara apa kita menanamkan komponen-komponen itu. Saat itu kita sudah membahas tentang nasihat, karena untayan-untayan kalimat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir berkaitan dengan nasihat orang tua, nasihat guru kepada anak ataupun peserta didiknya yang dibarengi dengan kehadirannya saat menasihati. Maka pada part ini, pada untayan-untayan hikmah pada hari ini yang kita baca, kita akan membahas cara yang kedua ataupun strategi yang kedua, bagaimana menyampaikan poin-poin tarbawiyah itu, komponen-komponen tarbawiyah itu kepada peserta didik ataupun anak-anak kita dengan strategi yang kedua ini adalah qudwah. Maka tadi kan jikalau engkau wahai anakku tidak menjadikanku sebagai qudwah, maka dengan siapa engkau akan, maka siapa lagi yang engkau akan cari qudwah? Engkau akan menjadikan qudwah itu siapa gitu kan? Ya, qudwah itu karena apa? Suri teladannya, teladan. Maka ini adalah pendekatan yang kedua ataupun strategi yang kedua, bagaimana komponen-komponen tarbiyah, aspek-aspek tarbawiyah yang ingin kita tanamkan kepada anak kita selain dengan kita menasihati mereka adalah dengan kita memberikan contoh. Dan ini merupakan satu hal yang sangat efektif ternyata di dalam kita menanamkan keimanan, akhlak karimah kepada anak-anak kita. Contoh, ada sebuah ungkapan yang sangat luar biasa dari Syekh Muhammad Qutb. Saya membaca buku beliau, kalau nggak salah tentang tarbiyah, itu manhaj tarbiyah Islamiyah, kalau misalnya judulnya seperti itu. Ada ungkapan sangat bagus. Minas sahl ta'lifu kitab fit tarbiyah, wa minas sahl takhayyulil manhaj, wa in kana fi hajatin ila ihatatin wa bara'atin wa shumul. ولكن هذا المنهج يظل حبرا على ورقة يظل معلقا على الفضاء ما لم يتحول إلى حقيقة واقعة تتحرك في واقع الأرض ما لم يتحول إلى بشر ما لم يتحول إلى بشر يترجم بسلوكه وتصرفاته ومشاعره وأفكاره ومبادئ المنهج ومعانيه عندئذ فقد يتحول المنهج إلى حقيقة ويتحول إلى حركة ويتحول إلى تاريخ. Kata Syekh Muhammad Qutb, gampang
ngarang buku tentang tarbiyah, mengarang konsep, meletakkan konsep tentang tarbiyah itu gampang. Ya, meskipun memang harus kita menguasai banyak aspek, tapi gampang. Tetapi ya metode ini, manhaj ini menjadi manhaj yang hanya berada pada catatan kertas, kan hibron gitu kan. Hibron ala warqah, hanya sekedar coretan di atas kertas. Ini lebih lagi, beliau mengatakan wa yadhallu hibron ala warqah wa yadhallu mu'allaqan ala al-fadh, apa itu? Hanya di atas awang-awang gitu kan. Hanya sekedar coretan, melayang di awang-awang, ketika apa? Belum dapat diterapkan pada kenyataan, dan belum apa kata beliau? Malam yatahawwal ila bashar yutarjimu bisulukihi. Kalau tidak ada orang, sosok yang menerjemah manhaj itu dengan perbuatannya, dengan aktivitas nyatanya, dengan perasaannya. Ketika sudah seperti itu, manhaj yang bagus, ada yang menerjemahkan dalam kehidupan ya sehari-harinya dengan perilakunya, maka yatahawwal ila haqiqah, menjadi kenyataan, menjadi aktivitas yang nyata, wa yatahawwalu ila tarikh, bahkan menjadi sejarah. Masya Allah. Kita temukan kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sosok teladan yang Allah Subhanahu Wa Taala ya hadirkan di tengah-tengah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau tidak hanya sekedar memerintah, melarang, tetapi apa yang beliau perintah, apa yang beliau larang, ya beliau lakukan, implementasikan itu. Ketika itu sebuah larangan, beliau hindari. Ketika itu sebuah perintah, maka beliau kerjakan. Ya, maka inilah yang harus kita contoh sebagai pendidik, orang tua, bagaimana ya ketika kita ingin menyampaikan aspek-aspek tarbawiyah yang pernah kita sebutkan itu ya dengan nasihat dan dengan perbuatan kita sehari-hari. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi sosok yang sangat luar biasa ini kan, pembangunan Masjid Nabawi ya. Beliau kan ikut serta di dalam membangun, sampai ada syair yang ditenang oleh para sahabat seperti apa? La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu la dzaka minnal 'amalul mudallalu. Enggak pantas katanya. Kalau kami hanya duduk-duduk, Nabi mengangkat bebatuan. Bahkan dalam sejarah persiapan perang Khandaq yang beliau harus membuat parit. Nabi yang ikut turun, ikut menggemur batu. Sampai ketika ada batu yang yang besar, para sahabat tidak mampu memecahkannya, yang memecahkannya apa? Rasulullah. Ya, menjadi qudwah. Dan Rasulullah SAW ketika juga ingin mengajarkan seorang muslim itu harus ketika bertemu itu harus mengucapkan salam. Bahkan anak-anak pun juga harus kita ajarkan sejak mereka belia, mereka ketika bertemu harus mengucapkan salam. Bukan Rasulullah memerintah, "Woi anak, fulan, ya gulam, ya bunayya, salim, salamlah." Tapi apa? Kata Anas bin Malik dalam riwayat Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilman fasallama alaihim. Rasulullah melewati anak-anak, Rasulullah salam. Masya Allah, seorang Nabi, seorang pemimpin ketemu dengan anak-anak mengayomi salam. Jadi anak-anak itu ngobrol, ternyata kalau ketemu itu harus salam. Langsung dicontohkan sosok yang mereka kagumi. Ya karena anak-anak kan seperti ini. Ya. Apa itu ada ungkapan dari Utbah ibn Abi Sufyan. Liyakun awwala ma tabda'u bihi min islahika bani islahuka nafsik. Hendaklah ketika engkau ingin memperbaiki anakku, yang pertama kali engkau lakukan itu dengan engkau memperbaiki dirimu. Karena kamu itu kan menjadi qudwah loh. Kenapa? Fa inna a'yunahum ma'qudatun bi'ainik. Mata mereka itu selalu memperhatikanmu. Gurunya ngapain, orang tua yang ngapain, kan pasti akan memperhatikan tuh anak itu. Maka kemudian hasilnya apa? Fal hasanu 'indahum mastahsanta wa ma fa'alta, ma sana'ta. Kebaikan menurut mereka itu apa yang engkau lakukan. Wal qabihu indahum mastaqbahta aw ma tarakta. Dan keburukan itu apa yang engkau tinggalkan. Ini anak-anak. Apa istilahnya anak-anak itu peniru yang ulung gitu, peniru ulung gitu kan. Maka ini Masya Allah Syekh Muhammad Syakir ketika kemudian membuat setelah engkau memberikan nasihat, ada poin yang sangat penting. Yang kedua ketika engkau ingin menghantarkan atau menanamkan anak-anak memiliki poin-poin tarbawiyah yang telah kita sebutkan dari imaniyah, khuluqiyah, ibadah, ya itu dengan apa? Dengan qudwah. Pernah dengar seorang syekh namanya Syekh Khalid Muhammad Syantut.
Kalau nggak salah beliau pernah mengalami buku namanya Tarbiyah Imaniyah atau Tarbiyah Manziliyah. Beliau mengungkapkan dalam mukadimah kitab beliau, ya, kenapa beliau mengatakan dari kecil saya sudah terbiasa zikir pagi. Itu bukan ibu saya ngajarin, bukan ibu saya nyuruh, tetapi setiap hari saya melihat ibu saya zikir. Dari setiap saya pagi ibu saya zikir, saya hafal, kemudian ketika saya sudah mumayyiz kata seperti itu, saya mulai terbiasa dengan zikir-zikir itu. Maka sangat luar biasa, ya, sosok orang tua dan guru ketika bisa menjadi teladan yang baik, maka akan menghasilkan anak dan peserta didik dengan izin Allah adalah anak-anak yang baik. Ya, maka para pakar tarbawiyah di antaranya Syekh Abdullah Ulwan itu beliau mengatakan al-qudwatu fit tarbiyah hiya min anja'il wasailil mu'aththirah fi i'dadil waladi khuluqiyan wa takwinuhu nafsiyan wa ijtimaiyan. Keteladanan dalam pendidikan merupakan salah satu metode paling efektif yang berpengaruh dalam menginternalisasikan akhlak anak dan membentuk kepribadiannya secara emosional dan sosial. Limadha? Dzalika li'anna al-murabbiya huwal mathalul a'la fi nadhari tifal. Hal ini dikarenakan guru ataupun murabbi adalah figur ideal dalam pandangan anak sekaligus sebagai teladan baik dalam perspektifnya. Wal uswatu shalihah fi ainil walad yuqallidu sulikan, yang dia akan teladan yang baik yang dia akan tiru. Ya, sepakat para pakar tarbawiyah, Syekh Muhammad Syakir, Syekh Muhammad Qutub yang kita baca di awal tadi, dan kemudian Syekh Abdullah Ulwan dalam kitab beliau mengatakan, ya, teladan adalah cara yang paling keteladanan, al-qudwah adalah cara yang paling efektif di dalam menanamkan poin-poin tarbawiyah, imaniyah, khuluqiyah, ibadah, dan poin-poin yang lainnya. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Negeri yang baik tanamannya akan tumbuh baik dengan izin Allah. Negeri yang baik akan menghasilkan tanaman-tanaman yang baik. Maka uswah hasanah, usrah salihah, al-murabbi al-hasan, seorang murabbi yang memiliki akhlak yang baik, bisa menjadi teladan yang baik, akan melahirkan peserta didik dan anak-anak yang memiliki akhlak yang baik. Baik, ini adalah tadi syarah sedikit ya dari apa yang kita baca dari untayan-untayan kalimat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir. Maka mungkin dilanjutkan pada baris berikutnya, Ustaz. Masya Allah, saya nafas dulu nih, Ustaz. Ini nasihatnya tadi bikin saya sesak karena serasa kayak menusuk-nusuk gitu. Ini jadi refleksi kita bersama, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua di rumah dan guru orang tua di sekolah ini ya harus benar-benar bisa hadir sebagai teladan yang baik, karena apa yang kita lakukan itu ya terkadang sangat mungkin ya untuk ditiru oleh anak dan peserta didik kita. Maka kebaikan adalah kebaikan, ketika yang kita tunjukkan adalah kejelekan ya kejelekan gitu kan, seperti itu. Cara makan kita, cara berbicara kita, itu kan akan menjadi teladan bagi anak-anak kita ataupun murid-murid kita, seperti itu, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya bunayya, inni uhibbu lakal khair fasa'idni ala isalil khair ilayka bit-ta'ah wal imtithal lima amuruka bihi min makarimil akhlaq. Wahai anakku sayang, sesungguhnya aku menginginkan kebaikan bagimu, maka bantulah aku untuk menyampaikan kebaikan itu kepadamu dengan cara taat dan melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu berupa akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah, Ustaz. Ini juga untayan kalimat yang baru saja antum baca ini luar biasa. Ya bunayya, wahai anakku, inni uhibbu lakal khair. Aku mencintai untukmu kebaikan. Kan? Aku mencintai kebaikan untukmu. Ini kan kalau kita lihat dalam perspektif tarbawiyah, pertama tadi adalah strategi menasihati, yang kedua adalah strategi qudwah hasanah, keteladanan, yang ketiga ini perhatian, mutaba'ah. Ya, perhatian.
penting. Seorang murabbi, orang tua itu memiliki perhatian untuk peserta didiknya, untuk mutarabbinya, untuk anak-anaknya. Kan perhatian itu kan timbul rasa cinta, menginginkan kebaikan untuk anak, untuk peserta didik, kan bentuk perhatian kita kepada anak. Nabi belum mengatakan inni uhibbu lakal khair. Aku menginginkan bagimu kebaikan. Ini kan sosok perhatian. Dengan pendekatan perhatian, dengan strategi bagaimana orang tua memperhatikan anak-anaknya, sehingga belum mengatakan fasaidni. Ya, kebaikan ini harus nyampe kepadamu dengan engkau selalu menjalankan kebaikan-kebaikan ini. Artinya perhatian dan mutabaah, controlling kan. Jadi menasehati, memberikan qudwah, dan sebagaimana memutabaah setiap saat, memperhatikan anak setiap saat, apakah anak itu telah menjalankan poin-poin tarbawiyah yang bagus tadi. Ya, ini perhatian, mutabaah, selalu menginginkan bagi anak kebaikan. Dan itu adalah sosok Rasulullah SAW dalam sebuah ayat di surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian, terasa berat olehnya penderitaan yang kalian alami. Berikutnya, harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan beliau kepada orang-orang yang beriman penyantun dan penyayang. Inni uhibbu lakal khair. Aku menginginkan bagimu kebaikan, perhatian, rasa cinta kepada peserta didik, senantiasa memperhatikannya. Ini Rasulullah SAW amalkan. Bagaimana ketika beliau? Rasulullah contohkan. Ketika beliau mengajarkan kepada Mu'adz tentang doa itu kan, apa yang beliau ucapkan pertama kali? Ya Mu'adz, maka Mu'adz mengatakan qultu labbaik ya Rasulullah. Ya Mu'adz, inni uhibbuk. Nah, ini kan inni uhibbu lakal khair, kan mirip. Inni uhibbuk, aku mencintaimu. Aku mencintai kebaikan bagimu. Maka apa? Katakanlah setiap selesai sholat, dan jangan engkau tinggalkan, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka kata Mu'adz setelah itu apa? Maka setelah itu saya tidak pernah meninggalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini. Baik Ustaz, Masya Allah, ini adalah poin yang berikutnya yang tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir. Setelah qudwah, maka seorang murabbi, orang tua, guru harus senantiasa memperhatikan anak didiknya, anak-anaknya. Karena apa? Menginginkan kebaikan gitu kan. Untuk saudara saja, untuk saudara sama mukmin aja kita harus menginginkan kebaikan, apalagi untuk anak-anak kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa terjemahannya Ustaz? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Ya. Kalau tidak salah, ya, mencintai hal kebaikan untuk saudaranya sebagaimana kebaikan itu dia cintai untuk dirinya, seperti itu kan. Untuk dirinya, ini uhibbu lakal khair. Dan juga ini pelajaran yang berharga dari Syekh Muhammad Syakir, mengungkapkan rasa cinta kita, mengungkapkan kita menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita, itu harus senantiasa kita ucapkan gitu kan. Ini uhibbu lakal khair. Rasulullah pun juga sebutkan ini uhibbuka ya Mu'adz, ini uhibbuk. Kepada sahabat yang lain pun ini uhibbu. Kita anak merasa dicintai oleh orang tuanya. Maka ketika orang tua menasihati itu, anak paham orang tuaku menasihatiku karena kecintaannya kepadaku dan ingin kebaikan itu ada pada diriku. Ini Masya Allah, ya, ini adalah poin-poin yang disebut oleh Syekh Muhammad Syakir, dan kemudian sedikit penjelasan tentang poin-poin tadi Ustaz. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Habibi. Ini PR besar untuk kita semuanya sebagai ayah dan juga pendidik. Poin tadi yang pertama Ustaz, qudwah hasanah. Kemudian mutabaah, menginginkan kebaikan untuk anak. Ini uhibbu lakal khair. Jazakallahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به